Kritik adalah kejahatan terhadap anak yang melibatkan media sosial yang juga kian marak. Kami gangguan emosi dan stres karena menghabiskan banyak waktu dengan gawai. Plan serius, para orang tua kerap kewalahan menangani anak yang... Grup di media sosial ini berisi konten kekerasan seks terhadap anak. Erik Setiawan, 24 tahun, ditangkap polisi dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres. And post from people you thought were your friends. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelas E, jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Siliwangi yang beranggotakan saya Yudhistira Herliani, Ida Nur Seftiani, dan Hasna Jelza Paujiah akan memaparkan gagasan kami yang bertemakan etika dalam bermedia sosial dengan topik perlindungan anak di media sosial. Dalam era digital saat ini, media sosial telah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari, termasuk di kalangan anak-anak dan remaja. Sementara, platform ini menawarkan banyak peluang untuk belajar, berinteraksi, dan mengekspresikan diri. Penggunaannya juga membawa risiko yang signifikan, terutama bagi anak-anak. Dalam konteks ini, penting untuk mengeksplorasi etika penggunaan media sosial dan pelindungan anak agar mereka dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan bertanggung jawab. Video esai ini akan membahas data-data dan dampak dalam penggunaan media sosial terhadap pelindungan anak, serta langkah-langkah yang dapat diambil untuk melindungi anak-anak dari potensi bahaya di dunia maya. Media sosial adalah platform digital yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi, berbagi informasi, dan membangun hubungan dengan orang lain secara online. Berikut, saya akan memaparkan beberapa teori yang relevan dengan pembahasan kita kali ini. Yang pertama, menurut teori kultivasi, paparan konten kekerasan di media sosial dapat membuat anak-anak percaya bahwa dunia di luar sana lebih berbahaya daripada sebenarnya, sehingga meningkatkan kecemasan dan ketakutan mereka. Yang kedua, ada teori use and gratification, menjelaskan mengapa anak-anak tergoda untuk menghabiskan waktu berjam-jam di media sosial. Mereka mencari rasa memiliki, pengakuan, dan hiburan yang mungkin sulit ditemukan di kehidupan nyata. Yang ketiga, ada teori social learning. Melalui teori tersebut, kita dapat memahami bagaimana anak-anak dapat meniru perilaku cyberbullying yang mereka lihat dari influencer atau teman-teman online mereka. Di sini saya akan membahas mengenai data pengguna media sosial di Indonesia. Pertumbuhan pengguna internet di Indonesia terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Berdasarkan survei dari Asosiasi Penyelenggaraan Jasa Internet Indonesia atau disingkat dengan APJII, pada tahun 2024, jumlah pengguna internet tercatat mencapai 221,56 juta orang atau sekitar 79,5% dari populasi negara ini, dan mengalami peningkatan sebesar 1,4% dari tahun sebelumnya. Dari segi usia, pengguna internet di Indonesia mayoritas anak yang berusia 12-27 tahun atau dari kalangan Gen Z sebesar 34,40%, dan juga anak yang berusia 12 tahun ke bawah atau dari kalangan post Gen Z sebesar 9,17%. Di mana angka tersebut cukup tinggi, melihat resiko dan manfaat terkait keberadaan anak-anak di media sosial dapat mempengaruhi kesehatan mental. Selanjutnya ada hukum tentang perlindungan anak di media sosial. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 76C yang berbunyi larangan menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Selain itu, ada juga RUU Berpatisan yang diperkenalkan pada 26 April 2023 untuk melindungi anak di media sosial. RUU tersebut berisi yang pertama, menetapkan usia minimum untuk menggunakan aplikasi media sosial menjadi 13 tahun. Yang kedua, mewajibkan anak-anak di bawah usia 18 tahun untuk mendapatkan izin orang tua sebelum menggunakan platform. Yang ketiga, melarang penggunaan algoritma pada pengguna berusia di bawah 18 tahun. Selanjutnya ada dampak negatif dari media sosial bagi anak-anak. Di antaranya, yang pertama ada kesehatan mental anak terganggu, yang kedua ada cyberbullying, yang ketiga kecanduan, yang keempat gangguan konsentrasi, yang kelima ada anak terpapar konten yang tidak sesuai usia mereka seperti kekerasan, pornografi, atau informasi yang salah.
contohnya berita hoax. Yang keenam, ada privasi dan keamanan. Seperti yang kita ketahui, anak-anak mungkin tidak memahami pentingnya menjaga informasi pribadi, sehingga bisa terjebak dalam kasus pencurian identitas atau penyalahgunaan data. Selanjutnya, ada solusi agar terhindar dari dampak negatif media sosial, terutama bagi anak-anak. Yang pertama, ada pendidikan digital. Pada solusi ini, orang tua dan sekolah sangat diperlukan untuk memberikan edukasi tentang penggunaan media sosial yang sehat itu seperti apa. Yang kedua, membatasi waktu penggunaan media sosial agar anak tetap fokus pada aktivitas lain, seperti belajar, bermain, dan berinteraksi secara langsung dengan temannya. Yang ketiga, menggunakan fitur parental control atau memantau aktivitas anak di media sosial untuk memastikan bahwasanya mereka aman dan tidak terpapar konten yang merugikan. Yang keempat, ajarkan anak untuk tidak membagikan informasi pribadi secara berlebihan di internet, seperti alamat rumah, nomor telepon, atau detail pribadi lainnya. Yang kelima, menjalin komunikasi yang baik dengan anak, sehingga mereka merasa nyaman berbicara tentang pengalaman atau masalah yang mereka hadapi di media sosial. Yang keenam, membantu anak mengembangkan kecerdasan emosional agar mereka bisa menghadapi tekanan sosial atau perbandingan dengan orang lain di media sosial. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua.